Film dimulai pada tahun 1939, Hitler menyerbu Polandia dari barat dan Stalin menyerbunya dari timur. Dengan demikian, mereka membagi negara itu di antara mereka sendiri. Perwira tentara Polandia, Janus, ditangkap oleh Soviet yang menginginkan dia menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah mata-mata. Karena itu bohong, dia menolak untuk menandatangani. Pada saat itu, para tentara membawa istri Janus yang telah disiksa hingga titik di mana dia juga memanggilnya mata-mata. Dia menangis saat membantah, tetapi para tentara memiliki dokumen yang ditandatangani oleh istrinya, merinci semua aktivitas sabotase suaminya. Di Siberia, pada tahun 1940, Janus dan beberapa tahanan dibawa ke kamp kerja paksa. Dikatakan kepada mereka bahwa Siberia itu sendiri adalah penjara mereka, karena kamp tersebut dikelilingi oleh alam yang kejam. Jadi, tidak ada yang bisa bertahan hidup di luar sana jika mencoba melarikan diri. Para pelarian juga dihargai kepalanya, yang berarti penduduk setempat juga bisa membunuh mereka. Selanjutnya, kepala semua tahanan dicukur. Pada waktu makan malam, mereka menerima mangkuk sangat kecil berisi sup encer. Banyak pria mengalami kebutaan malam karena kekurangan vitamin. Smith tidak sengaja menjatuhkan sedikit makanan dan seorang tahanan yang putus asa mencoba mengambilnya, tetapi dia dengan cepat menginjaknya untuk melindunginya. Janus merasa kasihan pada orang itu dan membagi makanannya sendiri. Kemudian, Smith menegurnya, mengatakan bahwa kebaikan bisa membunuhnya di sana. Setelah dia menjauh, Khabarov memberitahu Janus bahwa Smith adalah seorang Amerika yang ditangkap hanya karena menjadi orang asing. Janus berbagi bahwa dia menerima hukuman 20 tahun karena tuduhan palsu spionase dan Khabarov menjelaskan bahwa dia adalah seorang aktor yang dipenjara karena memerankan seorang bangsawan dalam sebuah film. Di asrama, Falka sedang bermain kartu demi uang. Khabarov memberitahu Janus bahwa mereka adalah penjahat profesional dan penjaga membiarkan mereka mengatur segala sesuatu di sana. Jadi semua orang takut pada mereka. Beberapa tahanan lain ditangkap sebagai tenaga kerja budak. Janus bertanya tentang kemungkinan melarikan diri, tetapi Khabarov mengatakan itu mustahil dan memperingatkan bahwa Stalin memiliki mata dan telinga di mana-mana. Pada saat itu, Falka meminta jaket milik tahanan lain. Ketika orang itu mencoba melawannya, dia mengeluarkan pisau dan menikamnya. Kemudian, pria lain mengambil sweater subjek tersebut dan menyerahkannya kepada Falka, yang menggunakannya untuk membayar utangnya. Seiring berjalannya hari, Janus terbiasa dengan rutinitas di kamp. Para tahanan harus menghabiskan waktu menambang atau memotong kayu di salju. Mereka menerima sedikit makanan dan tempat tinggal mereka sama sekali tidak hangat. Mereka juga tidak menerima pakaian baru. Jadi, seorang tahanan memperbaiki sepatunya yang robek dengan lilin. Suatu malam, Janus menemukan kutu di pakaiannya. Khabarov mengatakan dia memiliki obat tradisional lama dan menyuruhnya mengikutinya keluar. Pada saat itu mereka mendengar ledakan, tapi itu hanya dari tambang. Saat Khabarov mengubur beberapa pakaian di salju, Janus menatap menara pengawas dan berpikir untuk melarikan diri. Khabarov mengungkapkan bahwa temannya, Lazar, bisa mengeluarkan mereka dari sana. Kemudian mereka mulai mendiskusikan ide-ide. Pilihan paling aman adalah pergi ke selatan, menuju Mongolia. Namun, mereka perlu menimbun makanan dan menunggu cuaca musim gugur. Setelah itu, dia mulai menukar rokok dengan makanan yang dia sembunyikan di bawah papan lantai yang longgar. Janus memeriksa pakaian yang dikubur dan menemukan bahwa semua kutu berkumpul di sana. Beberapa waktu kemudian, para tentara mencoba membawa para tahanan untuk bekerja, tetapi badai salju yang kuat membuat sulit untuk berjalan dan beberapa pria pingsan. Para tentara menyuruh para tahanan untuk berbaring sebentar, mengatakan bahwa mereka tidak peduli jika mereka mati. Ketika Smith mengeluh, sebuah senjata diarahkan ke kepalanya, tetapi dia mengabaikan penjaga dan berjalan menuju hutan. Kemudian, para tentara memutuskan untuk membawa kelompok itu juga ke hutan untuk berlindung. Para tahanan dengan cepat mengumpulkan tumpukan ranting untuk membangun tempat berlindung kecil dan mengundang Smith untuk bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, Smith dan Janus adalah dua dari banyak tahanan yang dipilih untuk bekerja di tambang. Di sana mereka harus berurusan dengan batuk terus-menerus karena sulit bernapas. Mereka juga perlu bergerak cepat untuk menghindari reruntuhan setiap kali jatuh. Kekurangan udara membuat Janus jatuh dan mulai berhalusinasi tentang rumahnya. Dia berjalan ke arah rumah itu untuk mencoba mencapainya dan hampir melewati pintu keluar di dunia nyata. Kemudian, seorang penjaga bersiap untuk menembak. Untungnya, Smith menariknya kembali tepat waktu. Sebagai ucapan terima kasih, Janus menceritakan tentang rencana Khabarov, tetapi Smith mengatakan bahwa dia telah memanfaatkan pendatang baru selama bertahun-tahun dengan janji kosong yang sama. Namun, jika Janus bersikeras untuk melarikan diri, Smith setuju untuk pergi bersamanya.
Malam itu, Janus menyeret Khabarov dari tempat tidur untuk menunjukkan kepadanya bahwa badai cukup kuat untuk menutupi jejak kaki mereka, jadi mereka harus berangkat sekarang. Namun, Khabarov bersikeras bahwa itu tidak bisa dilakukan, memberikan alasan seperti makanan yang belum cukup. Janus mulai bertanya-tanya apakah cerita-ceritanya benar, tetapi pada saat itu mereka terlihat oleh Falka, jadi mereka kembali ke dalam. Sementara itu, Andras menemukan bahwa Kazik telah menyembunyikan kebutaan malamnya. Kazik bersumpah bahwa dia melihat dengan sangat baik di siang hari dan dia bisa berpegangan pada bahu Andras di malam hari. Dia memintanya untuk menjaga rahasianya agar dia tetap bisa menjadi bagian dari rencana pelarian. Sementara itu, Smith memberikan jam tangan emasnya kepada Lazar sebagai imbalan informasi tentang cara melarikan diri. Lazar memberitahu mereka bahwa mereka harus menghentikan generator, yang akan memberikan 10 menit kegelapan untuk melarikan diri. Ini harus dilakukan selama pergantian patroli terakhir. Saat kelompok menunggu waktu yang tepat, Falka tiba-tiba melompat ke arah Janus dan menempelkan pisau ke lehernya. Dia menjelaskan bahwa dia berutang banyak uang kepada pemain lain, jadi dia ingin melarikan diri juga. Dan Janus setuju untuk membawanya hanya karena dia di bawah ancaman. Ketika waktunya akhirnya tiba, para tahanan mematikan generator dan memotong beberapa kawat pagar untuk melarikan diri. Alarm berbunyi dengan cepat, tetapi berkat badai, para penjaga memiliki jarak pandang yang buruk dan tidak ada tanda-tanda jejak kaki. Mereka memasuki hutan dengan anjing-anjing mereka, berharap penciuman mereka menemukan para pelarian. Ketujuh tahanan itu berlari secepat mungkin menembus hutan. Akhirnya mereka terlalu lelah untuk melanjutkan. Kemudian, Janus mengingatkan mereka bahwa anjing-anjing itu cepat dan mendorong mereka untuk terus bergerak. Mereka mencoba lagi, tetapi salju membutakan mereka, jadi mereka ingin mencari tempat berlindung. Janus menolak untuk berhenti sekarang, karena badai ini akan mencegah penjaga menemukan mereka. Dia mengambil pisau Falka dan memotong potongan kulit pohon yang mereka gunakan sebagai masker untuk melindungi wajah mereka dari salju. Sekarang mereka berhasil terus berjalan tanpa masalah. Beberapa waktu kemudian, ketika badai akhirnya berhenti, kelompok itu beristirahat dan mengumpulkan semua sumber daya mereka. Janus memperhatikan bahwa Falka mengenakan jaket Khabarov, lalu dia menjelaskan bahwa dia hampir mengkhianati mereka. Namun, Falka berhasil membuatnya diam dan mengambil semua makanannya. Ketika mereka mulai berjalan lagi, Smith berkata secara pribadi kepada Janus bahwa membawa Falka seperti membuat kesepakatan dengan iblis. Mereka bisa mendengar lolongan di kejauhan, tapi itu hanya serigala. Hari-hari mulai berlalu dan Janus memandu kelompok, memeriksa lumut dan cahaya matahari untuk mengetahui arah. Falka sangat terkesan dan berjanji akan selalu melindunginya. Saat berikutnya mereka beristirahat, Janus menjelaskan bahwa masih ada 3 atau 4 minggu lagi sebelum mereka sampai ke danau setempat. Hanya tersisa makanan untuk 1 minggu, jadi mereka harus berburu atau memancing. Falka ingin merampok pertanian, tetapi yang lain menolak. Sementara itu, Kazik pergi mencari kayu, tetapi malam tiba. Penglihatannya gagal dan dia tersesat. Dia mulai mengembara sambil mencari jalan kembali ke camp. Namun, hawa dingin membuatnya berhalusinasi. Dia melihat mantan gurunya di sampingnya dan sebuah kota di kejauhan, mengira mereka akhirnya berhasil sampai. Ketika yang lain akhirnya menemukannya, mereka hancur melihat Kazik mati membeku hanya beberapa meter dari perkemahan. Kelompok itu menguburnya dan mengucapkan beberapa patah kata, meskipun Falka membuat semua orang kesal dengan menunjukkan bahwa sekarang mereka memiliki 1 mulut lebih sedikit untuk diberi makan. Beberapa minggu kemudian, para pria itu begitu putus asa akan makanan, sehingga mereka memakan serangga dan telur dari sarang. Mereka terlalu lelah untuk melanjutkan. Jadi mereka berlindung di sebuah gua di mana Thomas mulai menggambar di dinding untuk menjaga kewarasannya. Suatu malam Falka bertanya kepada Janus siapa yang akan mati lebih dulu dan memberikan beberapa komentar yang mengisyaratkan kanibalisme. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan menemukan beberapa serigala sedang memakan bangkai hewan. Para pria itu berlari dan berteriak bersama, mengayunkan tongkat mereka ke arah serigala sampai mereka melarikan diri karena takut. Kemudian, Janus memperhatikan bagaimana semua temannya mulai makan langsung dari tubuh hewan itu seperti orang liar. Bosan dengan itu, dia memutuskan untuk pergi sendiri mencari danau dan memberitahu yang lain bahwa jika dia tidak kembali dalam seminggu, mereka harus pergi tanpanya. Setelah berjalan lama dan bersembunyi dari hujan, Janus mulai berhalusinasi lagi. Namun, beberapa hari kemudian, dia kembali ke perkemahan dan memberitahu kelompok itu bahwa dia menemukan danau. Setelah dia pulih dari perjalanan, kelompok itu berangkat bersama dan berjalan selama 3 hari sampai mencapai air. Setelah menyegarkan diri, mereka mulai menuju ke perbatasan. Saat melintasi hutan, mereka menyadari bahwa seseorang mengikuti kelompok tersebut. Kemudian, mereka mengepung orang itu dan Falka hampir menyerangnya.
Tapi Janus menghentikannya tepat waktu. Orang misterius itu adalah seorang gadis Polandia bernama Irena, yang melarikan diri dari pertanian Rusia dan telah mengikuti mereka karena dia butuh makanan dan perlindungan. Janus ingin membawanya ikut serta, tetapi kelompok itu menolak karena tidak punya cukup makanan dan dia akan memperlambat mereka. Belakangan, para pria menemukan seekor binatang yang terjebak di lumpur dan menangkapnya untuk makan malam. Namun, Andras menyadari sesuatu dan meninggalkan kelompok itu. Pada malam hari dia kembali bersama Irena, yang telah diizinkan untuk pergi bersama mereka. Keesokan paginya mereka berhasil mencampur beberapa bahan untuk membuat sabun dan akhirnya mencuci semua pakaian mereka. Mereka juga mencukur janggut, meskipun Falka menolak bantuan dan melakukannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan bahwa sebagian danau membeku. Esnya tampak tipis dan lemah, tetapi Irena tetap berlari di atasnya dan mencapai sisi lain. Hal ini menginspirasi para pria untuk mengikutinya. Mereka terpeleset dan jatuh beberapa kali, tetapi sampai di sisi lain dengan selamat. Jadi sekarang mereka bisa melanjutkan perjalanan. Saat melakukan perjalanan menembus hutan, Smith bertanya kepada Irena tentang masa lalunya dan dia mengatakan bahwa orang tuanya dibunuh oleh tentara Rusia. Namun, dia melihat beberapa ketidakkonsistenan dalam ceritanya dan menyadari bahwa dia berbohong. Dia membiarkannya untuk saat ini, tetapi memintanya berjanji untuk tidak berbohong lagi. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat sebuah kota di kejauhan dan berpikir untuk menyelinap masuk demi mendapatkan makanan. Namun, mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa mengambil risiko dikenali, jadi mereka harus memutarinya melalui hutan. Pada malam hari, kelompok itu menyadari bahwa Falka menghilang dan bertanya-tanya apakah dia mengkhianati mereka. Pada saat itu, dia kembali dan Smith melompat ke arahnya dengan marah untuk menghinanya. Falka mengosongkan tasnya untuk memperlihatkan sekumpulan hewan mati dan mengaku bahwa dia harus membunuh seekor anjing, tetapi mengingatkan semua orang bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia juga mengeluarkan sebotol alkohol yang dia curi, mengatakan bahwa itu adalah hari ulang tahunnya. Selama makan malam, Falka menyanyikan lagu rakyat tradisional dan Irena ikut bernyanyi, membuatnya menyadari bahwa Irena pernah hidup di jalanan sepertinya. Sekarang, semua orang tahu dia berbohong, jadi dia membagikan cerita yang sebenarnya. Orang tuanya adalah komunis Polandia yang memilih tinggal di Moskow untuk bekerja demi revolusi. Mereka ditangkap pada tahun 1937 atas tuduhan spionase dan anak-anak mereka dikirim ke panti asuhan. Ketika saudara laki-laki Irena meninggal, dia memutuskan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, perjalanan berlanjut dan kelompok itu diserang oleh nyamuk, menyebabkan wajah mereka berubah bentuk karena banyaknya gigitan. Ketika melihat beberapa penduduk setempat lewat, mereka menyadari bahwa nyamuk-nyamuk itu tidak mengikuti orang tersebut. Mereka harus tetap bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Tetapi Zoran memutuskan untuk keluar dan menanyakan rahasianya kepada seorang pria. Pria itu memberikan sebuah kalung yang mengusir nyamuk dan sekarang kelompok itu dapat terus bepergian dengan tenang. Hari-hari berlalu dan Irena mengobrol dengan semua orang untuk mengetahui kisah mereka. Andras adalah seorang pendeta. Thomas adalah seorang pembuat kue yang ingin menjadi seniman. Zoran adalah seorang akuntan yang dipenjara karena mengambil foto Kremlin. Dan Smith adalah seorang insinyur yang pindah ke Rusia karena depresi besar. Putranya tertembak ketika dia ditangkap. Selama istirahat berikutnya, dia merawat luka di kaki Smith dengan potongan kain yang dia robek dari roknya. Akhirnya mereka sampai di beberapa rel kereta api dan Janus menjelaskan bahwa perbatasan berada di sisi lain sekitar 4 hari lagi. Ada banyak petani dan penjaga di daerah tersebut, jadi mereka harus menyeberang setelah gelap. Sambil menunggu, Falka terus menatap salibnya. Zoran mengejeknya karena memiliki tato Stalin dan Falka melompat ke arahnya. Maka yang lain harus memisahkan mereka sebelum keadaan memburuk. Beberapa jam kemudian kelompok itu senang karena akhirnya melintasi perbatasan menuju Mongolia. Namun, Falka setia kepada Stalin, jadi dia memutuskan untuk tinggal di Rusia. Dia dan Janus berjabat tangan dan saling mendoakan keberuntungan sebelum berpisah. Kelompok itu dalam suasana hati yang baik saat berjalan melalui gurun menuju ibu kota. Namun, keadaan menjadi pahit kembali ketika melihat sebuah papan yang mengungkapkan bahwa Mongolia sekarang berada di bawah kendali komunis. Mereka tetap berada di gurun alih-alih pergi ke kota dan akhirnya menemukan sebuah kuil Buddha. Berpikir bahwa para biksu mungkin netral, kelompok itu masuk hanya untuk menemukan bahwa tempat itu telah hancur. Setelah menemukan beberapa tengkorak yang terkubur di tanah, Andras berbagi bahwa hal yang sama terjadi di Rusia. Para pendeta ditembak atau dipenjara dan agama dilarang. Gereja Andras dihancurkan dengan cara itu dan ketika dia menemukannya, dia membunuh seorang penjaga yang sangat muda dalam kemarahan yang meluap-luap.
Kelompok itu mendiskusikan apa yang harus dilakukan dan memutuskan bahwa mereka harus melintasi Cina untuk mencapai India. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka terus berjalan melewati gurun di bawah terik matahari yang menyengat. Suatu hari, mereka tiba-tiba dikepung oleh penunggang kuda, lalu kelompok itu berpura-pura menjadi peziarah Amerika yang sedang menuju Tibet. Untungnya para penunggang kuda mempercayai mereka dan pergi. Sesaat kemudian, mereka ditemukan oleh seorang penunggang kuda muda yang diutus oleh yang lain untuk memberikan sekantong air kepada kelompok itu. Hari-hari terus berlalu dan kelompok itu menggunakan ranting serta potongan kain untuk melindungi kepala dan kaki mereka dari matahari. Mereka juga perlu menjatah air dengan sangat hati-hati, tetapi akhirnya mereka kehabisan air. Smith mengira dia melihat beberapa pohon di kejauhan, tetapi Janus menjelaskan bahwa itu hanyalah fata morgana dan ingin terus bergerak ke selatan. Ketika Smith mengalami keputusasaan, yang lain menenangkannya dengan cepat dan memutuskan untuk mengikutinya. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat seekor burung terbang di atas mereka, yang membuktikan bahwa mereka tidak sedang berimajinasi. Kelompok itu bersemangat dan berlari secepat mungkin sampai menemukan sebuah sumur. Mereka minum banyak air dan berkemah di sana untuk bermalam. Di pagi hari mereka mengisi botol dan panci sebanyak mungkin dengan air dan kembali berjalan ke selatan. Beberapa hari kemudian, mereka panik saat menghadapi badai pasir. Mereka berlari ke gundukan pasir terdekat dan berlindung sebaik mungkin sementara badai melewati mereka. Untungnya mereka selamat dari insiden itu, tetapi kehilangan semua air mereka. Dan Irena serta Thomas sangat sakit. Smith ingin kembali ke sumur, tetapi Janus merasa mustahil menemukannya di tanah tanpa titik referensi. Seiring perjalanan berlanjut, para pria mulai menghisap batu agar tidak terlalu haus. Tiba-tiba, Irena pingsan dan para pria menyadari bahwa kakinya bengkak. Dia mengatakan bahwa dia menjadi beban. Namun, yang lain menolak untuk meninggalkannya. Mereka terus berjalan dan tak lama kemudian Irena jatuh lagi. Meski begitu, dia menolak untuk beristirahat. Andras memutuskan untuk mulai menggendongnya. Beberapa jam kemudian, Irena meminta Andras untuk menurunkannya ke tanah. Dia memberikan pandangan terakhir kepada semua orang sebelum akhirnya meninggal. Para pria menguburnya di pasir dan berdoa untuknya sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan setiap hari yang berlalu, luka di kaki mereka memburuk. Thomas mencoba menjaga suasana hati dengan menggambar potret semua orang dan membuat satu yang sangat indah tentang senyum Irena. Ini adalah kreasi terakhirnya sebelum meninggal juga dan dia menerima pemakaman yang sama. Beberapa hari kemudian, Janus melihat beberapa perbukitan di kejauhan dan mengatakan bahwa mereka harus pergi ke sana untuk mencari air. Smith terlalu lelah untuk bergerak dan menyuruh mereka pergi tanpanya. Janus menyuruh Zoran dan Andras pergi duluan sementara dia tinggal bersama Smith yang pingsan. Pada malam hari Janus berhasil menyeret Smith ke perkemahan teman-temannya, tetapi sayangnya pasangan itu tidak menemukan air. Keesokan paginya, Zoran terbangun ketika dia merasakan seekor ular bergerak di antara kakinya. Dia mulai mengikutinya sampai menemukan genangan air yang sangat kecil. Para pria berbaring untuk minum dan menuangkan sedikit ke mulut Smith, karena dia tidak bisa bergerak. Kemudian mereka membunuh ular itu dan memasaknya untuk makan siang. Saat makan, Andras kehilangan satu gigi. Malam itu, Smith memberitahu Janus bahwa mereka harus meninggalkannya dan menyatakan bahwa ini adalah hukumannya atas apa yang terjadi pada putranya. Namun, Janus menolak meninggalkannya dan membagikan harapannya untuk melihat istrinya lagi. Keesokan harinya, Smith merasa cukup terinspirasi untuk melanjutkan dan kelompok itu beruntung menemukan sungai. Hal ini memungkinkan mereka memulihkan tenaga untuk menuju perbukitan dan akhirnya melintasi tembok besar Cina untuk mencapai Himalaya. Di pegunungan bersalju ini, mereka menemukan sebuah monumen kecil yang menandai Tibet. Beberapa waktu kemudian, kelompok tersebut ditemukan oleh seorang biksu yang mengonfirmasi bahwa India sudah dekat sebelum membawa mereka ke biara Buddhanya. Mereka akhirnya makan makanan asli lagi. Sementara itu, pemimpin para biksu mengatakan bahwa mereka harus menunggu musim semi untuk pergi ke India, karena badai salju bisa membunuh mereka. Sebelum tidur, Janus mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat, tetapi yang lain setuju dengan biksu tersebut dan ingin menunggu. Kemudian, mereka berbagi apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Andras ingin bergabung dalam perjuangan melawan Jerman dan Rusia. Zoran ingin membawa gambar-gambar Thomas ke surat kabar dan Janus tidak bisa kembali ke Polandia. Jadi dia hanya akan terus berjalan. Smith ingin pulang, maka dia akan pergi ke barat daya Cina, di mana salah satu kontak biksu akan menyelundupkannya kembali ke Amerika Serikat. Keesokan paginya, Janus memutuskan untuk berangkat sendirian. Ketika Zoran dan Andras menyadarinya, mereka berpamitan kepada Smith dan pergi mengejar teman mereka.
Beberapa waktu kemudian, trio itu akhirnya tiba di India dan disambut hangat oleh penduduk setempat yang segera menawarkan bantuan. Selama 50 tahun berikutnya, Janus terus berjalan keliling dunia. Pada tahun 1989, Polandia akhirnya menjadi bebas. Janus menemukan rumah lamanya dan membuka pintu dengan kunci yang tersembunyi di dalamnya. Dia bahagia menemukan istrinya menunggunya, mengakhiri film The Way Back, sebuah film drama dan petualangan tahun 2010.